Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Argadela Pangestu, NIM J520210048. Sini saya akan melakukan tugas referat histologi mengenai sistem limfatik. Topik bahasan yang akan kita bahas, yang pertama adalah tonsina palatina, yang kedua nodus limfatikus, yang ketiga timus, yang keempat lien, spleen atau limfa. Yang pertama adalah tonsila palatina. Nah, tonsila palatina sendiri itu terletak pada ujung posterior palatum mole. Nah, di bawah epitel dari tonsila palatina terdapat sebaran dari limfosit. Selanjutnya adalah bagian-bagian dari tonsila palatina. Yang pertama adalah kapsula. Kapsula itu adalah bagian yang terletak di luar ini. Ini adalah kapsula. Kapsula. Kemudian ada yang namanya epitel. Epitel itu yang terletak di sebelah sini. Ini adalah epitel. Nah, epitelnya itu berjenis epitel squamosum, stratificatum, non-cornificatum. Kemudian ada namanya nodul limfatii. Nodul limfatii itu adalah yang bagian-bagian yang ini. Yang ini adalah nodul limfatii. Yang kayak bulat-bulat ini nodul limfatii. Selanjutnya adalah kripta tonsillaris. Kripta tonsillaris itu adalah bagian yang menjorok ke dalam ini yang berwarna putih. Ini namanya adalah kripta tonsillaris. Kemudian ada namanya centrum germinativum. Nah, centrum germinativum itu terletak pada nodul limfatii. Jadi letaknya ada di dalam sini. Di dalam sini ada namanya centrum germinativum. Kemudian yang terakhir adalah sel otot. Sel otot itu ada di titik-titik yang berwarna merah ini. Ini namanya adalah sel otot. Ya. Baik, selanjutnya adalah nodus limfatikus. Nah, nodus limfatikus itu tempat limfosit B dan limfosit T untuk pematangan. Tempat pematangan limfosit B dan limfosit T. Kemudian adalah bagian-bagian dari nodus limfatikus. Yang pertama adalah korteks. Korteks itu adalah yang ini. Ini namanya korteks. Nah, di dalam korteks ini terdapat limfosit B. Kemudian ada juga limfosit T itu terdapat pada parakorteks. Parakorteks itu terletak di bawah dari korteks. Jadi ini adalah korteks. Nah, parakorteks itu di bawahnya. Kemudian selanjutnya adalah medula. Medula itu ada di sebelah sini. Ini adalah medula. Kemudian ada namanya nodula limfatii. Nodula limfatii itu bagian yang bulat-bulat ini namanya adalah nodula limfatii. Oke, selanjutnya adalah sinus limfatikus. Kalau sinus limfatikus itu adalah bagian-bagian yang berwarna putih yang ini. Ini adalah sinus limfatikus. Ini dinamakan sinus limfatikus. Kemudian ada kapsula. Seperti yang lainnya, kapsula itu terletak di bagian luar. Di sini ada kapsula. Kemudian ada namanya centrum germinativum. Nah, untuk centrum germinativum itu letaknya pada di dalam nodul limfatii. Jadi di dalam sini. Ini ada namanya centrum germinativum. Selanjutnya kita membahas tentang timus. Nah, timus itu letaknya terdapat di mediastinum antara sternum dan aorta. Di timus ini adalah tempat pematangan limfosit T. Limfosit T-nya itu terletak di korteks. Kemudian bagian-bagian dari timus sendiri. Yang pertama adalah kapsula. Kapsula berarti letaknya selalu di luar ya, kapsula. Di sini ada kapsula. Kemudian ada namanya korteks. Ya, korteks itu adalah bagian yang ini yang lebih merah ini. Ini adalah korteks. Bagian yang merah ini adalah namanya adalah korteks. Korteks. Kemudian ada namanya medula. Nah, medula itu bagian yang lebih muda, warnanya lebih muda, lebih pecat. Ini namanya adalah medula. Selanjutnya ada namanya trabekula. Nah, kalau trabekula itu adalah bagian yang masuk ke dalam ini yang berwarna putih. Yang masuk ini trabekula, ini trabekula, ini juga trabekula. Kemudian ada namanya lobulus. Nah, lobulus itu adalah bagian yang dipisahkan oleh trabekula. Nah, satu bagian ini namanya lobulus. Ini namanya lobulus. Ini namanya lobulus.
satu bagian ini namanya lobulus dan ini juga lobulus. Kemudian ada corpusculum hasale. Corpusculum hasale itu adalah sel. Sel itu terdapat di dalam sini, di dalam medula. Jadi letaknya ada di dalam sini. Selanjutnya kita membahas tentang lien. Kita membahas tentang lien. Nah, lien itu adalah organ sistem limfatikus yang paling besar ya. Terus kemudian kita akan melihat struktur dari lien. Yang pertama itu ada simpai lien atau kapsul lien. Nah, itu letaknya di luar sini. Ini adalah simpai lien atau kapsul lien. Terus kemudian ada namanya pulpa alba dan pulpa rubra. Nah, pulpa alba itu biasa disebut dengan pulpa putih. Itu yang gambarnya itu yang agak warnanya agak ungu, ini namanya pulpa alba. Ini adalah pulpa alba. Nah, di dalam pulpa alba tersebut ada yang namanya nodus limfoid, centrum germinativum, dan arteri centralis. Di dalam sini, dalam pulpa alba. Kemudian yang kedua adalah pulpa rubra. Nah, pulpa rubra sendiri itu biasa disebut juga dengan pulpa merah. Pulpa merah di dalamnya terdapat korda limpa dan sinus venosus. Bagiannya itu yang yang agak pucat. Yang agak pucat ini namanya pulpa rubra ya. Kemudian ada namanya centrum germinativum. Itu kan tadi terdapat pada pulpa alba. Berarti centrum germinativum itu terdapat di dalam sini, dalam sini itu ada centrum germinativum. Dan yang terakhir adalah arteri centralis. Arteri centralis tersebut juga berada di dalam pulpa alba. Jadi di dalam sini itu ada arteri centralis juga. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.